Selamat datang di Sudut Pikirku. Halo, aku Kathy, atau lebih kenal dengan KPA Media di sosial media. Jangan lupa follow ya. Kali ini aku mau ngobrolin tentang opini, tentang edukasi, atau tentang hal-hal seru lainnya. Tanpa terlalu serius, tapi tetap berbobot. Dengerin dulu ya, siapa tahu relate. The power of takdir. Takdir. Apa sih takdir itu? Kalau di agamaku sih aku nyebutnya itu qada, dan free will. Tapi sebenarnya takdir itu apa sih? Kenapa ada takdir? Kenapa kita harus tetap berusaha? Kalau misalnya sudah ditakdirkan 50.000 tahun yang lalu di dalam Lauhul Mahfuz, kenapa? Kenapa ya? Kalian pernah gak sih kayak udah berusaha banget nih sekuat tenaga untuk mencapai sesuatu atau mendapatkan sesuatu, tapi ternyata hasilnya tuh gak sesuai sama yang kita inginkan, atau sebenarnya malah kita kayak nggak ngapa-ngapain, ongkang-ongkang kaki aja, tapi seperti kejatuhan durian, kena durian runtuh, tiba-tiba dapat sesuatu yang di luar nurul gitu. Kayak kemarin tiba-tiba aku dapat menang Family 100 gitu kan, kayak di luar, gak pernah terfikirkan gitu sebelumnya bisa mendapatkan hal itu. Dan bisa dibilang ya ada sih effortnya, cuma sepertinya untuk mendapatkan itu tuh kita udah mengusahakan banyak hal. Misalnya untuk mendapatkan uang 100 juta tuh kayak sebenarnya udah kita melakukan banyak hal tapi nggak dapet, tapi giliran kita melakukan sesuatu yang kadang nggak terpikirkan, ternyata malah dapet gitu. Atau contoh ekstrimnya gini, ada orang yang udah bekerja bertahun-tahun dengan sekuat tenaganya dia, dengan dedikasi tanpa batas, kerja dari matahari belum terbit, dari maling pulang gitu, dia udah jalan, pulangnya juga dia nggak ngelihat matahari karena udah saking malamnya. Kadang dia mengorbankan ketemu anaknya, ketemu suami atau istrinya, tapi ternyata yang didapetin tuh ya segitu gitu. Tapi di dunia yang lain, tapi ini bukan multiverse ya, di dunia yang lain atau di tempat yang lain tiba-tiba ada seorang anak yang beranjak dewasa, yang tadinya dia biasa-biasa aja, dia gak punya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu misalnya, bahkan mungkin dia sempat kepikiran untuk udahlah capek hidup gitu ya. Ternyata tahu adalah anak dari raja apa gitu, atau anak dari presiden mana gitu kan, dan tiba-tiba dia jadi miliarder aja gitu. Sejauh-jauh di Indonesia juga ada kan. Ya pokoknya gitu. Terus takdir tuh di mana sih posisinya? Kok bisa ada kayak gitu? Nah, kita mau bahas nih. Bismillah, semoga bisa mencerahkan walau sedikit ya. Dan aku tetap open buat discussion karena ini sifatnya opini. Kalau di aku taunya itu ada kodo dan kodar, atau ketetapan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kalau kodo itu yaitu sesuatu yang azali gitu, udah ditetapkan dari zaman pertama kita dibuat. Tapi ini yang aku tekankan adalah si kodo ini adalah yang semua makhluknya Allah tuh dapat gitu, kayak hidup, mati, waktu dia di dunia, rezeki itu udah termasuk kodo karena pasti semua makhluk itu dapat rezeki. Kalau kodar itu adalah apa yang menimpa kita, apa yang datang ke kita, apa yang kita nikmati. Jadi kayak misalnya aku dapat gaji gitu setelah aku bekerja, aku memiliki suami, nah itu masuknya di kodar. Terus misalnya aku jatuh gitu misalnya terus merasa sakit. Kenapa namanya kodar? Karena kodarnya tuh berbeda-beda tiap makhluk, tapi itu udah ada ketetapannya dari zaman dulu. Dua hal ini bisa disebut sebenarnya takdir atau destiny in English. Destiny ini dia
sebenarnya udah ditetapkan dari sebelum kita lahir, bahkan sebelum dunia ini terbentuk. Even pernah dengar kan kayak daun jatuh aja tuh udah ditulis gitu, udah tertulis. Apalagi kita, gerakan-gerakan kita tuh bahkan udah tertulis dari zaman dulu. Terus kalau udah tertulis, kita ngapain di dunia ini? Berarti kan sebenarnya udah ketebak gitu kan. Aku sempat dengar dan nonton dan baca beberapa literasi yang menyebutkan kalau takdir itu bisa dirubah. Tapi kalau menurutku sih takdir itu emang udah tertuliskan dari zaman kita sebelum ada dan sebelum dunia ini terbentuk. Cuma yang bisa dirubah itu adalah free will-nya kita. Bukan bisa dirubah sih, sebenarnya free will-nya kita pun udah tertulis. Cuma itulah yang nantinya dinilai dari kita seorang makhluk hidup. Kita di dunia ini buat apa sih gitu dengan takdir-takdir yang datang sama kita. Sesuatu yang kita bebas memilih mau berbuat apa, mau menyikapi apa, mau merespon apa atas suatu takdir yang datang pada kita. Jadi contohnya misalnya ketika kita sedang diejek sama teman gitu misalnya. Ih dasar nih skating nih udah pendek, berisik lagi gitu. Kesel gak? Kesel, tapi free will-nya ketika teman kita ngomong itu tuh sebenarnya udah jadi kodar kita, udah jadi takdir kita tuh dapat itu karena itu sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Tapi kita punya free will nih. Nah, si free will ini yang menentukan nilai kita sebagai makhluk hidup. Aku bisa aja ngebales kayak, ih, kayak cakep aja lo, misalnya gitu. Atau marah, aku pukul orangnya, aku tonjok, aku dicagi, aku cerit-cagi. Atau aku diemin aja, ya udah. Atau aku ngomongin baik-baik, jangan gitu dong bro, nggak enak didengarnya, itu kan namanya ngebully, gitu. Nah si free will ini yang sebenarnya nanti jadi ngebentuk kita. Kalau misal kita balik lagi nih ke episode sebelumnya, sculpting, personal sculpting, itu yang ngebentuk kita tuh, yang bikin goresan-goresan dari kita, yang bikin masterpiece dari kita. Jadi atas kodar atau takdir yang datang pada kita bikin respons kan. Nah kodar itu ibaratnya batunya gitu atau tanahnya nih yang dilemparin ke kita atau yang dikasihin ke kita. Tapi cara ngebentuknya, goresan-goresannya, nah itu adalah dari free will-nya kita. Kita mau bikin garis kah, mau bikin titik kah, itu dibebasin gitu. Nah gimana cara kita menyikapinya itu nanti akan menentukan seberapa bijak sih kita dalam melangkah di dalam kehidupan ini. Terus kalau misalnya semua udah ditakdirin, ngapain kita usaha? Gitu kan? Balik ke yang tadi, ada sesuatu yang gak bisa kita rubah, yaitu takdir. Tapi ada sesuatu yang bisa kita usahakan, yaitu free will. Ada sesuatu yang gak bisa dirubah dan gak bisa diusahakan, jadinya stoik. Ya udahlah, nggak bisa gue rubah juga. Tapi sebenarnya itu pun free will gitu. Dengan kita menyikapi untuk tidak menyikapi itu juga sebenarnya adalah sikap. Gimana sih cara menyikapi kehidupan ini antara takdir dan free will itu? Kita tinggal melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai sama hati nurani kita, sesuai sama akal kita, yang menurut kita tidak menyakiti orang lain. Atau misalnya mungkin teman-teman juga ada yang menyebutnya supaya kita dapat karma baik gitu misalnya. Atau kalau aku menyebutnya supaya aku menabung pahala gitu. Buat membuat masterpiece-nya kita. Membentuk kita di dunia ini supaya kita lebih berdaya, supaya kita lebih bermanfaat. Gimana sih kita menabung perbuatan-perbuatan baik dalam menyikapi takdir itu sebenarnya yang jadi nilai kita guys sebagai makhluk hidup. Jadi kalian gak usah fokus sama takdir yang datang. Kita cukup fokus sama sikap dan respon kita terhadap hal tersebut. Itu udah sangat-sangat cukup. Dan apapun yang datang sama kita, makanya kita disuruh bersyukur kan. Kalau udah bersyukur, biasanya rasa bijaknya tuh jadi hadir gitu. Patriotismenya, rasa ingin berbuat baiknya tuh jadi hadir. Tuh bisa membuat
kita lebih menghargai hidup ini sih. Sebenarnya aku agak deg-degan sih kalau ngomongin yang ini, tapi aku mau berbagi aja karena aku pernah belajar tentang ini juga waktu itu di salah satu kajian tentang kematian. Kita tuh sering banget denger kayak, coba dia nggak datang ke acara itu, dia nggak bakal meninggal. Seandainya dia duduk di belakang, mungkin dia nggak akan kecelakaan. Seandainya dia nggak keluar dari mobil, mungkin dia nggak akan ketabrak gitu misalnya. Terus kematian itu emang bisa diusahakan ya supaya jadi nggak mati gitu. Kematian itu masuknya di kodok. Jadi sesuatu yang udah pasti dituliskan tanggalnya, harinya, jamnya, detiknya dari sebelum kita ada. Dari sebelum dunia ini ada bahkan. Jadi bukan sebelum kita lahir, tapi dari sebelum kita ada. Bisa dirubah nggak? Dia bilang bisa sih, tapi kalau aku untuk lebih menenangkan hatiku, karena kan kita butuh ketenangan juga ya, aku ambil pendapat yang kita nggak bisa rubah itu. Tapi kita bisa rubah cara menyikapinya. Gimana sih cara menghadapi kematian yang paling baik? Kita jadi orang baik. Kita berjalan di jalan yang baik. Kita sedang melakukan hal baik gitu. Makanya kita sering dengar banyak-banyaklah mengingat kematian supaya lebih bijak gitu. Ketika nginget mati, otomatis kita pengennya mati kan dalam keadaan baik gitu ya. Kita meninggal dalam keadaan yang baik, dalam kondisi yang baik, dalam perbuatan yang baik. Yang menilai kita sebagai makhluk hidup, balik lagi, adalah perbuatan kita saat itu. Husnul khotimah itu ketika berbuat baik, bukan mati dalam keadaan baik, tapi mati dalam keadaan sedang berbuat baik gitu. Jadi mungkin kita bisa rubah sedikit paradigmanya ya. Mati dalam keadaan sedang berbuat baik. Terus yang tahu siapa? Yang tahu ya diri kita sendiri sama Tuhan. Jadi banyak-banyaklah merespon baik dalam setiap situasi, dalam setiap takdir dan kodar kita. Tuh, tapi kalau misalnya ternyata dia nggak ngelakuin hal itu, emang dia bakal tetap meninggal? Kalau yang aku percayai iya. Jadi misalnya dia dalam keadaan dia harus melakukan perjalanan, ternyata kecelakaan gitu. Terus kalau misalnya dia di rumah, apakah dia akan tetap meninggal gitu misalnya? Kalau yang aku percayai iya, akan tetap meninggal. Tapi mungkin dengan cara yang berbeda, kita nggak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab sih kalau itu. Tapi intinya menurutku hidup, mati, dan rezeki itu udah pasti dikasih tanggalnya, waktunya, detiknya itu udah pasti dikasih sama Allah. Kayak rezeki aja mau berapapun nominalnya menurutku itu udah tertulis sih. Terus kalau ternyata kita sudah mengusahakan tapi ternyata rezekinya nggak datang, balik lagi yang dinilai itu kan usaha kita. Kita umur berapa sih pas kita sadar kalau kita bisa menghasilkan uang? 15, 16, 10 tahun. Even 10 tahun deh yang paling kecil. Emang dari umur 0 sampai umur 10 tahun, siapa yang menjamin rezekinya bisa hidup selama itu gitu. Intinya gimana cara kita menyikapinya aja, kita bersyukur sama apa yang terjadi sama diri kita. Karena sejatinya rasa aman itu sebenarnya datang karena iman menurutku. Kalau kita percaya kita ini dijaga sama yang megang takdir kita, harusnya kita udah nggak perlu takut sih. Jadi agak dalam ya.